Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Dejuviandi dengan NIM 250420159. Dan di kesempatan kali ini saya akan ngebuatin video presentasi lagi ya mengenai PPT yang berisi materi mahasiswa aktivis versus mahasiswa akademik. Dan dilema niat serta prioritas mana sih yang harus diduluankan ataupun dijadikan prioritas utama gitu. Oke, jadi kita langsung masuk ke yang slide pertama aja, yaitu merupakan dari pendahuluan. Nah, jadi kalau untuk dari pendahuluan ini, mahasiswa itu bukan hanya sekedar orang yang belajar di kampus ataupun di universitas, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun sering muncul dilema, apakah kita harus fokus ke akademik saja ataupun harus menjadi aktivitis juga? Nah, jadi untuk penjelasan ini kita masuk ke slide 2 aja ya, biar langsung to the point. Nah, jadi mahasiswa dikenal sebagai agen perubahan, artinya mahasiswa punya kekuatan untuk membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, mahasiswa juga memiliki dua peran, yaitu sebagai pelajar dan sebagai bagian dari masyarakat ataupun sebagian dari aktivis ya, yang menyampaikan aspirasi ataupun sejenisnya. Sejarah juga membuktikan bahwa mahasiswa berperan penting seperti pada masa reformasi. Nah, jadi mahasiswa itu bukan orang biasa ya, melainkan punya tanggung jawab sosial juga. Di era sekarang, mahasiswa menghadapi tekanan untuk mendapatkan nilai akademik yang tinggi. Namun di sisi lain, ada juga tuntutan untuk peduli terhadap kondisi sosial. Ditambah lagi adanya stereotip seperti aktivis dianggap kurang serius dan akademisi dianggap yang kurang peduli. Jadi konflik utamanya itu waktu dan persepsi orang. Yang keempat, kita akan membahas tentang mahasiswa aktivis ya. Jadi mahasiswa aktivis ini berperan dalam menyuarakan kebenaran dalam membela kepentingan masyarakat. Mereka membantu meningkatkan kesadaran sosial serta mereka juga menghadapi resiko seperti tekanan dari stigma dan lingkungan. Jadi bisa dibilang tuh mahasiswa yang aktivis ini adalah mahasiswa yang berani tapi ada konsekuensinya. Nah, untuk kita masuk ke slide yang 5 ya, yaitu dari mahasiswa akademis. Jadi kalau untuk dari mahasiswa akademis adalah mahasiswa yang lebih fokus pada akademiknya, seperti fokus pada belajar, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mereka berkontribusi melalui inovasi dari ilmu pengetahuan. Namun ada risiko menjadi kurang peka terhadap kondisi sosial ya. Jadi bisa dibilang akademis itu pintar tapi kurang peduli akan kehidupan bermasyarakat ataupun orang-orang sekitarnya, karena mereka itu cuma fokus pada akademik mereka. Nah, untuk yang slide 6 ini ada studi kasus ya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Di sini tuh ada penelitian bahwasanya mahasiswa bisa menyeimbangkan keduanya dengan memanajemen waktu yang baik, seperti membuat perencanaan, mengatur tugas, menjalankan dengan disiplin, dan melakukan evaluasi. Jadi kunci utamanya itu manajemen waktu ya, bukan pilih salah satu. Jadi kita bisa menjadi keduanya nih, jadi mahasiswa akademik dan jadi mahasiswa yang aktivis, asalkan kita bisa memanajemen waktu. Oke, jadi kurang lebih begitu. Nah, untuk slide 7 ini tidak lebih dan tidak bukan adalah keseimbangan. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak inti juga sih dari materi ini. Jadi solusinya itu bukan memilih salah satu, akan tetapi menyeimbangkan keduanya dengan bijak dengan memanajemen waktu dengan baik. Dan kalau untuk slide 8 ini berisi tentang sinergi ya, ataupun peran aktivis dan akademis yang sebenarnya itu saling melengkapi gitu sebagai mahasiswa gitu. Mahasiswa yang ideal adalah mahasiswa yang peduli terhadap masyarakat serta akademik mereka ataupun ilmu mereka gitu. Ilmu tambah empati itu bisa dibilang mahasiswa yang sempurna sih, ataupun mahasiswa yang ideal gitu guys. Dan untuk slide 9 nih ada dampak ya. Sebenarnya banyak mahasiswa yang berhasil menjadi aktivis sekaligus berprestasi akademik. Tapi hal ini tuh menunjukkan bahwa keduanya itu bisa berjalan sama gitu. Bukti nyata nih, biar itu ya, ini bisa kalian lihat lah bukti dari slide inilah teman-teman. Dan untuk slide 10 kesimpulannya, menjadi mahasiswa bukan soal memilih antara aktivis ataupun akademis, tetapi bagaimana kita bisa menjalankan keduanya secara seimbang ya. Mahasiswa ideal adalah mahasiswa yang berilmu dan juga memiliki hati nurani terhadap masyarakat ataupun sesama umat manusia. Nah, jadi sekian aja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Dan see you the next video.